Dan ini salah satu tantangan kita. Saya pernah berada di dalam pemerintah daerah, saya pernah berada di pemerintah pusat, kita merasakan betul tidak sinkronnya antara kebijakan di pusat, kebijakan di provinsi, dan kebijakan di kabupaten kota. Dan bagi pelaku usaha, apalagi internasional, itu melelahkan yang luar biasa. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena yang nanya bukan orang sembarang guys. Yang nanya kali ini adalah seorang waketum guys, waketum di bidang ekonomi ya. Ngeri banget guys. Jadi ini adalah pertanyaan level tinggi yang dijawab dengan jawaban level tinggi. Jadi ini guys, pembahasan kelas berat guys. Oke, bagaimana penjelasannya? Mendingan langsung aja kita tonton bareng-bareng guys ya, biar kita sama-sama pusing guys. Ada penanya berikutnya Pak, Bapak Wisnu W. Petalolo, Wakil Ketua Umum Bidang Asosiasi dan Himpunan. Silakan Pak Wisnu. Terima kasih Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Anies, calon presiden yang kami hormati dan banggakan. Wakil Bidang Asosiasi dan Himpunan Ini Kadin orang Indonesia. muda. Pertanyaan kami perihal sekitar peningkatan nilai tambah industri. Data menunjukkan bahwa 76,9% impor merupakan bahan baku dan bahan penolong untuk industri manufaktur dalam negeri. Dan 14,9% impor merupakan barang modal yang penting bagi perekonomian Indonesia. Program substitusi impor belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal dalam negeri, sehingga peraturan kebijakan pelarangan impor bahan baku tertentu menyebabkan tersendatnya kegiatan manufaktur dan sektor-sektor perekonomian lainnya. Di sisi lain, ekonomi Indonesia masih didominasi bahan mentah, terutama CPO, sebesar 34,9 US dollar. Dan batubara 46,7 miliar US dollar. Sementara salah satu brand elektronik global bisa menyumbang ekspor di Vietnam hingga 65 miliar US dollar. Wow. Pertanyaannya, Bung Anies, satu, bagaimana strategi Mas Anies, Bapak calon presiden, menciptakan transisi dan ketergantungan bahan baku penolong dan barang modal impor menuju substitusi impor tanpa mengganggu keberlangsungan industri yang sudah ada. Kedua, sektor produk apa saja yang akan Mas Anies kembangkan sebagai daya dukung ekspor baru Indonesia yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan? Terima kasih Mas Anies. Ya, jadi Pak Anies, pertanyaannya adalah bagaimana ini hampir sama dengan industri farmasi, karena substitusi impor kita harapkan gitu, supaya Mas juga Anies. devisa kita jadi lebih baik. Kemudian kedua, sektor hulu kita yang sangat potensial bisa jalan, itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita lihat tadi ekspor kita hanya CPO dan batubara. Tapi apa nanti ekspor baru yang akan dikembangkan? Silakan Mas Anies. Penyampaiannya lembut, pertanyaannya rumit. Iya, guys. Tapi gak apa-apa, gini. Jadi terima kasih. Ini memang satu hal yang perlu kita dorong lebih jauh. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu saya di Gorontalo dan ketemu dengan para petani-petani kakao di situ, dan mereka menceritakan betapa sayangnya ketika segala ekspor itu hanya dalam bentuk produk mentah yang belum ada pengolahannya, sehingga nilai tambah yang didapat itu sangat minim. Nah, tentang yang tadi, pertama prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah keberlangsungan industri terus dijaga. Jadi ketika kita berbicara tentang pergeseran menuju substitusi impor, memastikan bahwa industrinya itu terjaga. Yang kedua, ekosistem industrinya itu disiapkan agar tidak hanya menjadi pasar konsumsi, tapi juga menjadi sentra produksi global. Dan harapannya nantinya juga muncul di dalam kegiatan ekspor kita. Lalu yang kedua, ini terkait dengan tingkat komponen dalam negeri. Ini perlu ditingkatkan secara bertahap, tidak bisa dadakan. Jadi untuk contohnya di sektor otomotif
ini kita mungkin bisa mencapai angka 70 hingga 75% gradually ke arah sana. Nah, jika ekosistem industrinya terbentuk, harapannya nantinya tingkat komponen dalam negerinya juga akan bisa meningkat secara gradual. Nah, kami melihat salah satu faktor yang perlu dikerjakan adalah mengundang lebih banyak pemain dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tentu merangkul pemain lokal dan kewajiban untuk menaikkan tingkat komponen dalam negeri di dalam semua kegiatan usaha bersamanya dengan investor internasional. Nah, ini PR tersendiri Bapak Ibu sekalian, karena kita semua tahu bahwa pelaku internasional ketika masuk ke Indonesia, pertanyaan paling mendasar bagi mereka adalah soal regulasi governance, iklim usaha, dan bagaimana pemerintah itu mensupport, bukan merepotkan. Dan ini salah satu tantangan kita. Saya pernah berada di dalam pemerintah daerah, saya pernah berada di pemerintah pusat, kita merasakan betul tidak sinkronnya antara kebijakan di pusat, kebijakan di provinsi, dan kebijakan di kabupaten kota. Dan bagi pelaku usaha, apalagi internasional, itu melelahkan yang luar biasa. Kalau tidak punya mitra lokal yang punya kekuatan, biasanya menghadapi masalah tersendiri, menghadapi itu semua. Nah, tapi ini yang perlu kita bereskan sama-sama. Lalu saya ingin sampaikan juga yang terkait dengan sektor apa yang mungkin akan didorong untuk ekspor khususnya. Iya, mungkin begini. Kalau kami dalam beberapa kesempatan yang disampaikan sektor agro maritim. Ini mungkin terminologi yang relatif baru, karena biasanya menyebut dengan aquaculture dan agriculture. Indonesia itu negara kepulauan, keduanya adalah pangan. Karena itu kami mengistilahkan sebagai istilah agro-maritim. Sektor agro-maritim inilah yang harus didorong untuk maju ke depan. Dan ketika sampai sektor agro-maritim, maka unsurnya banyak sekali. 1, pertanian tradisional, 2, peternakan, 3, perkebunan, 4, perikanan, kemudian kelima, kehutanan. Itu 5-5-nya itu ada di dalam sektor agro-maritim. Jadi CPO, kopi, karet, coklat, ikan, produk olahan laut, itu semua potensi yang luar biasa. Dan kami melihat di dalam perjalanan selama ini dan interaksi dengan pelaku-pelaku lokal daerah, potensinya luar biasa besar. Tapi belum kita dorong ke sana. Plus yang tidak kalah penting, sektor ini itu mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang sangat signifikan. Bila pertambangan itu setiap 1 triliun investasi menurunkan 1% pengangguran, kalau sektor agromaritim 44% penurunannya. Jadi begitu kita masuk di sektor ini itu dahsyat dampaknya. Nah, inilah sebabnya menurut kami ini sektor yang kita perlu dorong, domestically memberikan keuntungan karena penyerapan lapangan pekerjaan, dan secara internasional juga punya peluang yang cukup besar, gitu ya jawabnya. Terima kasih Pak Anies. Nah, tadi kalau kita sudah bicara tentang industri, ini juga UKM Pak, karena UKM ini kan paling banyak ada satu lagi sudah kelewatan. Satu lagi terkait dengan ekspor tadi Pak. Ekspor itu sudah. Industri digital dan kreatif. Ini salah satu ruang yang perlu kita. Jadi industri kreatif akan menjadi satu hal luar biasa. Aduh guys, pembahasan kalian guys level tinggi guys ya, butuh konsentrasi tinggi untuk memahaminya, karena ini pertanyaannya juga sulit banget kan. Bahkan Pak Anies juga mengakuin guys, pertanyaannya sulit. Berarti bisa juga kita kategorikan sebagai pertanyaan yang lebih sulit daripada pertanyaan di debat Cawapres kemana guys. Substansinya itu terlalu mendalam guys, pertanyaan kelas tinggi, jadi jawabannya juga berkelas tinggi, sehingga kita yang dengar, kita yang nggak paham guys, ketinggian guys ya. Nanti kita cari topik yang rendah-rendah aja guys, jadi kita paham ya kan. Orang-orang yang mau nonton kayak gini berarti dia tuh haus ilmu pengetahuan dan haus ilmu baru guys. Kalau saya guys mungkin harus banyak lagi mendengar hal-hal kayak gini guys, jadi biar saya paham. Kalau ada tanggapan, opini atau sanggahan atau kritik, langsung aja guys tulis di kolom komentar biar kita sama-sama tahu guys ya, dan menambah ilmu pengetahuan kita guys. Buat kamu yang suka ilmu baru, yang haus ilmu baru guys, silahkan langsung subscribe dan like video ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Pertanyaan kelas beratnya, jawaban kelas beratnya dari Pak Anies paham guys, tapi apa itu ya kan? Nah, yang nggak pahamnya itu apa itu bendanya yang dibahas ya, kita bingung guys. Ini pembahasan level tinggi guys ya, kita ini level rendah.